ketika ngucapin ta, dibenturkan dulu ke makhrajnya, kemudian setelah itu lepaskan untuk mengeluarkan hamesnya. Ketika dibenturkannya ini adalah apanya? Syidahnya. Nanti ada, karena nanti dia memiliki sifat syiddah. Syiddah itu kebalikan dari rokoah. Kalau rokoah itu mengalirnya suara, kalau syiddah itu terhentinya suara. Kemudian setelah itu lepaskan. Nah, tapi di sini nih keluar anginnya, bukan didorong dari sini, yang akhirnya nanti mengeluarkan makhraj baru. Bukan, atau yang lain lah sebagainya. Kaf gimana? Bentuk ta? Bukan nggak ada sifatnya, atau overdosis. Panjang jangan, berarti kalau tadi hamas itu dia jarian nafas, mengalirnya nafas, berarti kalau misalkan jar terhentinya nafas. Hurufnya apa aja? Seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf-hurufnya. Contoh apa? Ba. Ucapin ba gimana? Ada nafas nggak? Nggak ada. Jim. Ada nafas nggak? Nggak ada. Dal. Ada nafas nggak? Nggak ada. Tapi ketika ha, sa, terhentinya aliran nafas. Jawab ini bisa dipahami. Ketika kita ingin mengetahui sifat, lihat aja sifat yang ininya, yang wibnya, yang lawannya dulu. Hamas kan hurufnya cuma sedikit 10, berarti setidaknya ya berarti huruf jangan. Yang kedua sekarang rokoah. Kita pelajari dulu lawan dari rokoah. Kenapa? Karena hurufnya sedikit. Itu apa? Syiddah itu ajidu, kopi dimakan. Selain itu berarti lihat dulu nanti. Yang pertama syiddah, definisinya apa? Mengalirnya, terhentinya suara. Di sini apa? Pertama syiddah dulu ya. Lughatan dia kuat. Inhibasu jariyani saut. Inhibasu terhentinya jariyani saut, suara. Jadi suara itu terhenti. Contohnya apa? Ini saya sebutkan ajidu qawlan pakai hamzah gimana? Jim. Ai. Jangan dikawalkan. Ai. Dal. Ai. Kuat ya. Jangan juga kayak tak. Tapi dia tetap istimal, pokoknya belum angkat. Setelah satu harokat titik di langsung naik ke ko. Tiung diangkat. Tiung ko ba sekarang. Ada suara nggak? Tadi ko ada nggak? Ada nggak? Kaf sekarang. Ada suara nggak? Suara ada suara nggak? Nggak ada. Nafas. Ada suara nggak? Nggak ada suara. Kemudian kata ada suara nggak? Ada suara nggak? Kesimpulannya, huruf-huruf syiddah itu seluruhnya tidak ada suara, karena dia inhibas, terhenti suara. Khusus untuk kaf dan ta, tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya kaf dan ta tidak berhenti di syiddah aja, tidak berhenti di Allahu Akbar, tidak. Tapi di kaf dan ta dia memiliki sifat yang satunya lagi apa? Hamas, mengalir nafas. Paham? Sekarang lawan dari syiddah, rokoah. Nah, rokoah itu lin, lembut. Istilahan jariyani saut inda nutqi bihi atau bil harfi,
mengalirnya suara. Suara, namanya suara berarti kedengaran kan? Kedengaran sama kedengaran sama telinga. Pendengaran. Contohnya apa? Seluruh wilayah kecuali ya Ajin, Kopi Bakat sama Lin Umar. Nanti Lin Umar. Contohnya apa? Batasa, sa, as, as. Ada suara nggak? Ada suara. Ada nafas juga kan? Suara dan nafas bareng-bareng. Sa, ya, ga, ha, ah. Ada suara? Ada suara dan nafas. Dan seluruh biaya. Sekarang ada sifat bainahuma antara rohwa dengan syiddah, yaitu wa baina rifqin wa syadidi bin umar. Lam, nun, ain, roh. Lam dulu. Kenapa disebut tawassul? Pertengahan. Kita lihat lam. Ketika tadi definisi syiddah itu di atas hentinya suara dan rohwa itu mengalirnya suara, lam, lihat. Bagaimana untuk mengucapkan lam? Ini lidahnya. Ke atas kan? Kan? Sekarang jawab pertanyaan ini. Dari mana keluar suara? Padahal ruang sudah ditutup sama lam ke atas. Kan dia, iya begini kan? Naik gini kan? Dari mana dia keluar? Ada suara. Sampingnya. Nah, dari samping. Misalkan ini. Iya, di sana tempat keluar kan? Saya ingin keluar di sini. Tapi saya di situ ada tamwin misalkan dihalangin. Wah, dia menghalangi saya. Tapi bukan berarti jalan itu ada di situ. Akhirnya lewat sini samping. Bisa keluar. Iya, segala bisa. Jadi seperti itu. Itu kenapa disebut lam tawassul. Jadi dia syiddah juga, iya. Kenapa? Karena sudah ditutup. Maksudnya udah ngangkat itu tulisannya. Walaupun dia kabel tulisan, tapi dia nanti menyimpan ke tulisan. Syidahnya ada, rohwahnya juga ada, yaitu suaranya kedengeran kan? Suaranya kedengeran. Nun juga sama. Lidah sudah ngangkat, ya kan? Suara berarti otomatis coba kayak dal. Coba baca dal. Terhenti kan? Gak ada suara juga. Tapi kalau ini sama-sama ngangkat, tapi ada kedengaran suara. Nun. Dari mana? Masuk hidung dia. Jadi sifat itu juga yang lainnya ain, mim, ro. Dia walaupun sudah, maksudnya dia memiliki kedua-duanya, ada syiddahnya juga, ada rohnya juga. Itu maksud dari sifat tawassul. Ya? Ain misalkan. Berhentinya dia walaupun berhentinya suara, tapi berhentinya suara karena sudah selesai miqdarnya zamannya. Aku merasa gak? Atau merasa bahwasanya si leher itu maksudnya outline nutnya itu dua bagian yang berbenturannya itu dia menyempit, tapi nggak membentur. Karena kalau misalkan membentur pasti langsung terhenti suara. Maksudnya gini, taruhlah ini leher, dia tidak gini, tidak gitu kan? Karena kalau gini langsung habis. Jadi dia cuma segini aja. Pengalaman jadi hafal. Jangan itu panjangan. Jadi ngomong. Jadi seperti itu dia antara kedua-duanya ada syiddah ada rohwa. Nim juga sama. Jadi ini lebih ekstrim lagi. Dia pintu semua udah ditutup. Kalau tadi cuma lidah aja dia masih bisa menyimpang ke samping bawah gitu kan. Kalau mim dia pintunya ditutup. Bibirnya udah ditutup. Dari mana keluarnya? Dari bawah ke atas. Empat. Ya, masuk nanti dulu. Bibir tertutup, syiddah. Tapi suara masih terdengar lewat hidung. Apa? Rokok. Maka di situ dia sifat tawassul. Roh juga sama.
lidah sudah ngangkat ke atas. Au, 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 au. Tapi suara masih terdengar lewat samping. Lewat. Paham? Sifat tawasul. Di sini nomor 5 ya, bukan berarti sifat 5, tapi nomor 5. Itu sifat yang keempat. Sekarang sifat yang kelima, isti'la. Lughatan al-'ulu wa irtifa, tinggi. Namanya juga tinggi ya, isti'la. Tapi secara istilahan maksudnya adalah irtifa'ul lisan ila al-hanakil a'la 'inda nutqi bil haqqi. Di sini irtifa'ul lisan. Nanti dari irtifa'ul lisan ini masih umum. Lisan di sini lisan yang mana? Kita lihat hurufnya, sesuai dengan hurufnya. Perhatikan baik-baik, fokus, konsentrasi. Irtifa'ul lisan, berarti kalau irtifa'ul lisan masih umum kan? Lisan yang angkat. Yang mana dulu nih? Qaf, was, atau aqsa? Kalau hafal bisa nggak? Angkat. Nggak bisa. Yang mana dulu? Nah, kita lihat sesuai dengan hurufnya. Ketika huruf-huruf itu huruf-huruf yang itbaq, son, dot, o, wo, kan masuk huruf istilah kan? Maka dia irtifa'u aqsal lisan wa wasfuhu. Pertama misalkan son, dot, o, wo, dia ngangkat semuanya. Ininya wasfu lisan sama aqsal lisan angkat. Son, dot, o, wo. Tapi yang lainnya tidak. Misalkan kayak kof, dia cuman aqsal lisannya yang angkat. Kof, kemudian ghain, sama kan? Ghain ko di bagian bawah-bawah tenggorokan. Tapi ini yang angkat. Menyempit. Ghain sama ko. Kebayang ya? Kenapa tidak yalzim? Karena enggak semua huruf isti'la itu nempel ke atas. Hanya 4 huruf itu aja, yang lainnya enggak. Tapi kalau itbaq, irtifa'ul lisan ma'a ilsaq. Karena seluruh huruf-huruf itbaq itu dia nempel. Huruf yang 4 tadi. Paham? Bedanya isti'la sama itbaq apa? Kalau isti'la la yalzim ilsaq, kalau itbaq yalzim ilsaq. Paham? Isti'la lidahnya ngangkat, entah itu aqsal lisannya atau dua-duanya aqsal lisan sama wasfu lisan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Belum paham? Tetap semangat ya istiqomah. Sekarang yang berikutnya lawan dari isti'la itu adalah istifal. Ya tadi kalau isti'la itu ngangkat, sekarang istifal itu ya merendah. Kalau definisinya itu istifal kan intifal. Di sini istifal tulisan adalah fa'ilfa aula lisan, maksudnya bagian tengah lidah. Jadi merata gini. Infitah. Contohnya apa? Seluruh huruf ijaz selain huruf-huruf isti'la. Contohnya tekan ba. Kerasa ada yang akan tidak? Ada kan? Tak. Dal. Dan seluruhnya. Tapi kalau misalkan sor, ngangkat. Bot, ngangkat.